Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di kota Jakarta. Hari Kamis, tanggal 11 September 2025. Sekitar pukul 12 lewat ya teman-teman. Rudat FM berada di pusat kota, downtown. Di halte BRT Transjakarta, Bundaran HI Astra. Pemandangan ke Bundaran HI teman-teman, ada Tugu Selamat Datang dan ada Skydeck atau Viewdeck yang mengarah ke Bundaran HI dari halte BRT Transjakarta. Sebuah evolusi ya di tahun 2022, di mana beberapa atau mungkin ratusan halte ya ada mulai direvitalisasi dan ditingkatkan utilitasnya. Dari awalnya sekedar halte, namun sekarang sudah menjadi bagian yang lengkap ya, komplit. Ada Sky View Deck yang menjadi area untuk melihat Jakarta dari ketinggian. Nah, ini penampakan siangnya teman-teman, masih ramai ya, didatangi oleh pengunjung, pengguna Transjakarta, karena merupakan kawasan penumpang ya teman-teman. Jadi harus bertiket dengan menggunakan kartu berbagai bank ya, ada Imani, ada Brizi, ada macam-macam ya dari berbagai bank yang diterbitkan, termasuk juga kartu Jaklingko. Nah, ini suasana siang teman-teman. Pasca tentu saja minggu kedua setelah Jakarta diguncang pekan-pekan di akhir Agustus lalu ya, tanggal 25 hingga tanggal 31, demo massal yang lumayan mengguncang. Dan ada beberapa insiden juga pengrusakan pasum ekses ya teman-teman. Berikut juga ada beberapa penjarahan ke tempat-tempat tertentu yang terpicu atau dipicu oleh berbagai hal ya teman-teman, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR, terhadap juga birokrasi ataupun pemerintah, termasuk juga parpol dan para politisi di Senayan. Nah, ini sudah kembali normal nih teman-teman. Dan di pekan ini, awal pekan lalu kita sudah menyaksikan ada reshuffle kabinet. Ada setidaknya ada 5 kementerian dan Menko yang diganti, serta ada penambahan 1 kementerian dan wakilnya. Jadi agak-agak problem nih teman-teman. Di satu sisi ada efisiensi, namun di sisi yang lain juga ada penambahan kementerian, yaitu Kementerian Haji dan Umroh ya, berikut menteri dan wakilnya. Sementara reshuffle ada di Kemenko Polkam, Pak Budi Gunawan ya, sudah di reshuffle namun sepertinya belum ada penggantinya. Ada juga Kementerian Keuangan, Kemenke, legendaris ya, Ibu Sri Mulyani Indrawati yang akhirnya lengser juga setelah tentu saja 14 tahun ya menjadi Menteri Keuangan di era SBY 5 tahun, kemudian di era Pak Jokowi 8 tahun ya, dan di era Pak Prabowo 1 tahun. Totally adalah 14 tahun. Wow, paling lama ya. Dan ini menjadi pemicu juga kemarin demo massal di DPR RI adalah ekses dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, salah satunya di Kementerian Keuangan. Ada pajak yang meningkat ataupun pengelolaan keuangan sehingga memberi tunjangan kepada pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah politisi di DPR yang mendapat tunjangan yang aneka macam ya, super wah di sela-sela rakyat yang terhimpit dan terjepit oleh kebijakan pemerintah. Jadi kemiskinan itu ada, salah satunya adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diciptakan atau ekses dari kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat. Jadi tidak hanya semata-mata kemiskinan absolut ya, ada juga kemiskinan yang memang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, ataupun kebijakan-kebijakan yang meminggirkan kalangan tertentu. Salah satunya adalah tentu saja turunnya kelas menengah. Dari beberapa periode yang lalu diumumkan, yaitu sekitar 10 juta kelas menengah turun kasta menjadi kelas menengah rentan ataupun jatuh ke kelas miskin juga ya teman-teman. Semoga saja beberapa hal yang menyentuh struktural, dalam hal ini ada kebijakan penggantian beberapa menteri strategis ya, baik yang terindikasi barangkali korupsi ataupun juga kebijakan-kebijakannya atau tidak kurang menyentuh pro rakyat, ataupun juga
barangkali karena gagal dalam mengendalikan keadaan di pekan-pekan terakhir pasca perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80. Indonesia diguncang oleh demo yang awalnya damai namun berekses kepada ada penjarahan, adapun juga ada pembakaran pasum dan pasas, tentu saja karena aspirasi masyarakat tidak terbuka ataupun tertutup ya, komunikasi dengan barangkali anggota dewan yang mewakilinya ataupun juga dengan birokrasi yang diemban atau yang mengemban amanat ya teman-teman. Dan ini sepertinya berdampak pola hal ini di sekitar Asia. Juga ada sekarang demo Nepal ya yang cukup anarkis, membakar gedung dewan, kemudian juga hingga membakar kabarnya perumahan ex-Perdana Menteri, hingga menewaskan juga istri dari ex-Perdana Menterinya. Jadi bagaimanapun korupsi adalah penyakit yang yang kronis, termasuk juga di Indonesia ya. Korupsi di mana-mana, di berbagai level, di berbagai instansi, kementerian, lembaga yang menghambat kemajuan dan menghambat kesejahteraan tentu saja teman-teman. Jadi menyebabkan ketimpangan yang banyak ya. Ada rakyat yang sangat miskin, sementara ada juga rakyat yang terbantu, teruntungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga menjadi kaya raya. Bahkan sempat ada data 50 orang terkaya di Indonesia adalah asetnya sama dengan 50 juta rakyat biasa di Indonesia. Sebuah ketimpangan yang sangat ya teman-teman, yang gampang meledak bila mana ada pemicunya atau triggernya. Triggernya sebenarnya cukup sederhana. Pasca pidato Presiden dalam pidato tahunan di sebelum perayaan bulan Agustus, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 ada penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026 yang diakhiri dengan joget-joget. Berikut juga perayaan 17 Agustus 2025 di sana yang berakhir juga dengan joget-joget. Hal-hal yang sederhana yang memicu akumulasi dari kekecewaan masyarakat dan menyebabkan demo dan berakhir dengan beberapa kerusakan pasum ya teman-teman. Bagaimanapun aspirasi harus direspon dengan baik bila mana tidak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi.